Peserta yang ketiga yaitu perwakilan dari Kobong 3, Ustadz Muhammad Rafi Paujan dari Tasikmalaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang paling utama, dan yang selalu menjadi yang paling utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, kepada sang proklamator yang tak pernah naik motor, Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'at, hingga kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Mu'min Purwakarta beserta tamu undangan sekalian. Yang saya banggakan dan saya hormati rekan-rekan seperjuangan sekalian. Izinkanlah saya di sini menyampaikan sebuah pidato dengan tema ijabah doa. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa alasan kita harus berdoa. Pada dasarnya doa merupakan simbol yang menggambarkan bahwa kita manusia selaku ciptaan Allah, selaku makhluk Allah, tidak bisa melakukan apapun, tidak memiliki apapun di dunia ini tanpa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dengan berdoa kita memohon, kita meminta kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terbagi menjadi dua jenis. Ada doa langsung, ada doa tidak langsung. Yang dimaksud dengan doa langsung ialah di mana kita meminta langsung kepada Allah dengan kata-kata seperti Allahumma, Rabbana, Rabbi, Ya Allah, dan lain sebagainya. Adapun untuk doa tidak langsung atau kita sebut tawasul yang artinya perantara, di mana dapat kita lakukan jika kita malu berdoa kepada Allah, kita malu meminta kepada Allah karena kita sadar akan banyaknya dosa dan perbuatan salah yang telah kita lakukan. Doa tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan amal soleh, yang kedua dengan orang soleh. Contoh dari amal soleh, kita datang ke majelis ilmu, kita bersedekah dan berinfak di jalan Allah dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari orang soleh, di mana kita berziarah ke makam para waliullah, berziarah kepada makam para utusan Allah, berziarah pada makam para alim ulama, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan mengharapkan keberkahan ilmu yang dimiliki oleh para alim ulama tersebut. Setidaknya ada 4 manfaat doa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, doa merupakan ibadah ataupun sebaliknya, ibadah adalah doa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah, yang artinya doa adalah intisari ibadah. Bahkan dalam kasus kecil, contohnya sholat fardu 5 waktu yang kita laksanakan sehari-hari di dalamnya penuh dengan doa-doa. Kemudian manfaat doa yang kedua yaitu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, doa sebagai zikir dan mengingat-ingat Allah. Yang keempat, doa dan permintaan yang kita minta dalam doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, setidaknya ada beberapa cara, tips dan trik yang bisa kita lakukan agar doa kita diterima dan diijabah oleh Allah.
Yang pertama, saat berdoa kita harus menghadirkan rasa yakin dan tekad dan kuat di dalam hati kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doa kita. Yang kedua, saat berdoa kita harus dalam keadaan yang suci, bersih dan jauh dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, kita berdoa di waktu mustajab doa. Contohnya di 1/3 malam, di waktu antara adzan dan iqomah, di waktu setelah melaksanakan sholat fardu, kemudian di malam dan di hari Jumat, dan yang terakhir setiap bulan Ramadan. Yang keempat, kita berdoa di tempat-tempat ijabah doa, seperti tempat-tempat yang mulia seperti majelis taklim, majelis sholawat, kemudian ada masjid dan tempat-tempat mulia lainnya. Dan yang kelima, agar doa kita bisa diijabah oleh Allah, saat berdoa kita harus menghadirkan rasa ikhlas. Yang keenam, agar doa kita diijabah oleh Allah, pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, dan barang-barang yang kita miliki harus kita peroleh dengan menggunakan cara-cara yang halal. Bukan hasil mencuri, bukan hasil menipu, bukan hasil berjudi. Dan yang ketujuh, agar doa kita diijabah oleh Allah, tentunya doa dan harapan yang kita minta kepada Allah harus merupakan hal-hal yang baik dan halal. Hadirin rahimakumullah, di luar sana masih banyak orang yang suudzon, masih banyak orang yang berburuk sangka kepada Allah, masih banyak orang yang tidak yakin bahwa doanya akan diijabah oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, Aku mengabulkan permintaan orang yang mendoa jika ia berdoa kepadaku. Ayat ini sekaligus menjadikan sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap doa orang muslim akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ketahui, setidaknya ada 4 langkah yang harus kita lalui agar doa kita bisa diijabah oleh Allah. Yang pertama, setelah kita berdoa, sebelum doa kita diijabah oleh Allah, Allah mengangkat derajat kita. Yang kedua, setelah derajat kita diangkat oleh Allah, Allah menghapus segala dosa kita. Yang ketiga, setelah dosa kita dihapus oleh Allah, Allah menjauhkan kita dari mara bahaya dan musibah. Dan yang terakhir, barulah doa kita, permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ceramah saya kali ini bisa memberikan manfaat agar doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin sekalian, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ade Nasruddin di channel YouTube Miftahul Huda Al-Mu'min Berwahatta. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.